Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah pengajian Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah sama-sama bertemu di tempat yang mulia ini dalam kajian fikih insyaallah. Selawat dan salam kita kesanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian kita berkaitan dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubil ghusli walladhi yujibul ghusl sittatu asya. Salah satu minha tastaribu fiha rijal wa nisa. Ini kemarin yang tiga itu kaitannya sama laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu iltiqa'u hitanain. Kemudian yang kedua adalah inzal mani. Yang ketiga adalah al-maut. Wasalah satu tahta subihan nisa wahia al-haid. Yang tiga berikutnya ini adalah khusus bagi orang perempuan. Jadi orang laki enggak. Apa itu yang pertama? Kemarin kita bahas adalah al-haid, yaitu darah. Paling cepat itu sehari semalam. Biasanya seminggu, paling lama 2 minggu. Jadi al-haid ya adam al-kharij min imra'ah balaghat 9 sinin, yang umurnya itu minimal 9 tahun. Udah nyampe berapa? Udah nyampe 9 tahun. Kemudian selanjutnya adalah an-nifas. Apa itu nifas? Wa huwa ad-dam al-kharij aqibal wiladah. Fa innahu mujibul lil ghusl qat'an. Nifas itu adalah darah yang keluar aqibal wiladah, setelah lahir nifas. Jadi biasanya berapa hari gitu ya. Nifas itu paling cepat sehari. Begitu keluar langsung, jadi darahnya itu berhubungan dengan bayi. Sehari itu langsung udah mampet itu darahnya. Kalau kita nggak ada ya, nggak ada mas. Jadi paling cepat itu ya pas keluar itu bayinya ya udah kayak keluar lagi itu darahnya. Canggih itu. Paling cepat tuh. Nah biasanya berapa hari? 40 hari. Nah, paling lama itu 60 hari. Jadi kalau udah 60 hari itu darahnya masih keluar aja, berarti itu darahnya darah penyakit. Bukan darah apa? Bukan darah nifas lah. Karena diperkirakan itu biasanya 40. Kau ulama bisa menentukan ini betul. Jadi Imam Syafi'i itu ini diteliti sama dia nih. Bukan sekedar cuma nebak-nebak doang. Bukan sekedar cuma seorang, enggak, banyak wanita ditanya sama dia. Jadi ada yang segini, kesimpulan tuh. Jadi Imam Syafi'i menyimpulkan, yaitu biasanya itu 40
40 hari. 40 hari biasanya. Nah, paling lama 60 hari. Dan ini kesimpulan dari Imam Syafi'i. Gimana kalau misalnya setelah melahirkan itu darahnya sudah ngampet? Jadi ukurannya apa di sini? Nifas itu maksudnya adam al-fad aqibal wiladah. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan gitu loh. Jadi ukuran nanti ini perempuan sholat atau tidak. Kan kalau nifas ini kayak sholat gitu. Itu nanti bukan tergantung kepada harinya. Ya. Bisa saja kurang dari 40 hari gitu Pak. Ya. Bisa saja kurang dari 40 hari. Jadi kalau misalnya itu kurang dari 40 hari darah udah apa? Udah nggak keluar lagi, maka dia wajib mandi. Kemudian wajib sholat itu sudah. Kalau kita lihat sekarang kan seminggu udah apa itu? Naik motor. Ada nggak? Pernah lihat nggak orang perempuan harus lahir seminggu naik motor? Hah? Hah? Ada nggak? Hah? Kalau sesar gimana? Memang kalau disesar darahnya tidak keluar ya? Hah? Kurang tahu. Nanyain apa? Dari mana nih? Jadi pertanyaan Bapak Adi itu keluarnya dari mana? Begitu. Apa dari belekan? Apa dari belekan? Dari dubul? Apa dari kubul? Kubul ya? Kubul belakang, kubul depan. Jadi maksudnya keluar itu dari mana gitu? Itu kan pertanyaan, gitu loh. Sama juga begini, kemarin yang kita bahas. Apabila ada sesuatu yang keluar, kita udah punya wudu. Sesuatu yang keluar itu dari pintu belakang atau pintu depan, apapun itu, ketika kita punya wudu, maka wudu kita jadi batal. Ya, yang biasa itu air tipis gitu ya. Kalau dari belakang kan itu BAB gitu tuh. Kalau yang misalnya keluar duit, keluar cacing, itu tak batal. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan misalnya cacing keluar baru nongol deh, itu palanya bernongol, habis nongol, nyelodai ke dalamnya, itu batal wudunya. Ya Pak, batal wudunya. Itu yang keluar dari mana? Dari pintu. Nah, kalau misalnya keluar nanah, atau misalnya dia lagi adu tiba-tiba kena jarum gitu, kayak berdarah, apanya? Tangannya berdarah. Dia punya wudu, batal nggak wudunya? Kagak. Kenapa nggak batal? Karena keluarnya itu bukan dari mana? Atau dia muntah. Ya, yang wudu dia muntah, nggak apa-apa. Atau dia mimisan keluar dari mana itu? Dari sini ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi batal itu ada problem keluarnya dari kumpul atau do. Nah, pertanyaan tadi, gimana kalau darahnya bukan keluarnya dari situ? Pertanyaannya, darah itu keluarnya dari bekas jahitan, apa dari bawahnya gitu? Ini yang maksud di sini adalah darah yang keluar dari bawah. Ukurannya di situ. Makanya di sini ada al-fard aqibal wiladah. Jadi darah yang keluar itu habis ngelahirin. Keluar dari mana?
dari depan. Ukurannya itu. Makanya dikatakan paling cepat itu ya. Cepat itu nggak sama sehari semalam itu. Jadi ngelahirin langsung itu bersih. Soalnya misalnya ngelahirin dia pagi tuh. Habis kemarin kemudian tiba-tiba olahraga keluar lagi itu. Dia mandi, dia wajib sholat. Tapi kita nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada di Gayong. Nggak ada ya. Itu menurut riwayat Siti Fatimah kayak gitu tuh. Ya, Siti Fatimah habis ngelahirin langsung dia ngelahirin pagi. Terus Johor udah sholat tuh mah. Puasa Allah. Gitu ya. Nah, jadi ukuran tadi darahnya yang darah nifas itu ada ya yang keluar dari kumpulnya itu gitu. Kalau misalnya itu udah mampet, maka dia wajib sholat. Saya nggak tahu itu kalau kadang kita nanyain orang bisa sesar, tahu ya. Bini saya belum pernah sesar sih, kalau bini saya tanya. Ini yang punya bini sesar, tanya itu, ya. Di mana itu keluarnya? Kalau dari bawahnya udah bersih, wajib mandi, kemudian wajib sholat, gitu. Jadi kalau yang darah dari apa nih? Dari bekas itu nggak ukuran tuh, nggak ukuran. Misalnya di sini ada yang bacok gitu ya, darahnya keluar dari sini, wajib sholat nggak nih? Wajib. Atau orang bisa operasi, dan kan operasi di sini pak, wajib sholat nggak tuh? Wajib. Saya ingat waktu di itu pak, 2 minggu kali ya, darahnya sini kalau salah. Darahnya muncrat itu pak. Pas lagi berdiri udah ditutup tiba-tiba darahnya keluar lagi. Tapi alhamdulillah nggak sakit pak. Agak sakit. Pertanyaan perih apa enggak? Kalau perih biasa aja gitu. Cuman yang iya tuh ngeri banget. Mulai dari perut, ngolong keluar dari perut. Yang dia takut itu kayak biasa ini biasa aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya itu seminggu itu udah apa? Udah nggak keluar lagi itu darahnya, maka wajib apa? Wajib sholat, mandi, kemudian sholat. Gitu. Wajib mandi, kemudian sholat. Jadi ukuran di situ. Terus kalau dia tidur sama bininya gimana? Emangnya saya? Ngelahirin pak ya, itu udah itu mah terserah perjanjian. Oke, Melenci. Hah? Melenci. Terserah itu mah pak, terserah pak. Perjanjiannya gimana? Mau punya anak lagi kan ini? Biasanya itu orang habis ngelahirin, subur itu ngatur, subur. Makanya banyak orang yang anaknya itu belum 1 tahun ya. Jadi baru mungkin kalau 40 tambah sebulan berapa itu? 3 bulan itu udah melenis lagi tuh. Siapa yang melenis? Ini yang melenis lagi. Udah melenis lagi. Nah, itu ada itu madul ya? Pelebaran madul? Nggak pernah ya? Setahun jaraknya? Oh 3 tahun. Nah, setahun 2. Gitu ya. Kayak 2. Nah, kemudian wiladah itu darah yang keluar al-masqubah bil balad mujibul iltifat. Jadi kalau orang mungkin pas keluar itu apa tuh? Keluar apa sih namanya? Apa sih air apa namanya? Tuannya. Tuan itu. Alhamdulillah. Tuan. Mungkin di situ ada darahnya gitu ya. Kalau misalnya kan al-mas'ubah bil banan
mujibil ghusli fardhu itu wajib. Wajib mandi. Siapa ya? Jadi ini kita sebagai apa nih? Jadi kita sebagai orang laki ini kudu tahu Pak nih. Ya, tanggung jawab kita. Kita punya bini tanggung jawab kita. Jadi jangan kita diam aja. Itu kan Pak ya. Oke. Jadi yang tiga itu apa tadi? Untuk perempuan, nifas dan wilayah. Kemudian berikutnya adalah faslun wa faraidul ghusl salah satu asya. Ini rukun mandi ini ada tiga. Yang pertama, mandi itu kudu apa? Kudu niat. Pak, kudu apa? Kudu niat. Jadi nggak boleh nggak niat. Niatnya kapan? Makrunah di awal fardhi. Artinya ketika di awal, ketika kita mau apa? Mengguyur, itu niat. Apa niatnya? Nah itu Rabbal Hasil Akbar Anjayul Adani Fadar Ilahi Yundasiran. Bagusnya dari mana? Dari atas atau dari bawah? Hah? Ya, kalau bilang dari atas. Atas. Dari atas ya. Nah, ini bawah ya, ini bawah. Nah ini bagi perempuan. Kalau misalnya itu head, niatnya head. Kalau nifas, niatnya nifas. Atau raful hadasil head, awan nifas. Jadi niatnya nawaitu raf'al hadasil head an jami'il badani fardalillahi ta'ala. Atau nawaitu raf'al hadasil nifas an jami'il badani fardalillahi. Itu niatnya ya. Nah kalau orang laki apa? Junub. Hadasil akbar gitu kalau laki. Itu wajib niat ya Pak ya. Jadi kalau mandi itu wajib niat. Gitu ya. Makrunah di awalil fardhi bahwa awal ma yuqsinu bin 'alal badan awasfalihi. Jadi niatnya itu adalah ketika kita mau basuh yang pertama, baik dari atas ataupun dari bawah. Dari bawah susah ini ya. Ya kalau kolom sih bisa. Kalau nama ba'dal ghusli juz'un wajibal i'ah. Niatnya itu apa? Setelah mandi. Maka mandinya itu wajib diulang. Jadi udah mandi dia belum niat, bahasanya gitu Pak. Kudu apa tuh? Ulang mandi lagi. Kenapa? Karena tadi dia belum niat. Ingat nih ya, sudah pasti kita semua nih udah tahu nih Pak nih. Jangan bini doang banyak. Atau Hah? Tahu ya, sini bini atau semua ini. Ada yang dua. Hah? Jamin. Atau dia. Atau ya Mas? Siapa ini? Atau dua? Dua. Kemudian berikutnya adalah izaatul najasah. Jadi mandi itu yang pertama wajib apa? Ngilangin najis yang ada di bawah di badan. Jika ada ya Pak ya. Jadi yang ada di badan itu najis, diapain dulu? Bersihin dulu. Kalau kita habis tidur sama bini kalau najis ya dong. Dan meskipun mandi bukan najis tapi ada itu yang keluar biasanya ada selain itu ya, ada madi, ada wadi itu seksual itu. Itu kan najis tuh. Kudu diapain dulu? Bersihin. Nanti di sunnah mandi itu sebelum kita mandi kita bersihin dulu tuh Pak. Mau dulu habis itu wudu. Habis wudu baru kita mulai mandi gitu Pak. Kau wudu ya sunnah Rasul. Izalatul najasa in kana ta'ala badani al-muqtasil. Wa hadha ma rajawa ar-rafi wa 'alayhi fala takfi ghaslatan wahidah 'anil hadath wal najasa. Jadi menurut Imam Rafi itu kalau itu benar-benar bersih itu. Apa najis?
Belum apa Pak? Belum mandi. Jadi jangan, ya kalau misalnya kita buang air dulu, ya kita cebok dulu gitu loh bahasanya. Jangan sekalian mandi. Jadi apa? Jangan sekalian mandi. Cebok dulu, habis itu baru mandi. Jangan apa namanya? Cebok itu sekalian. Jangan. Begitu ya. Jadi kudu dibersihin dulu. Kemudian yang ketiga adalah isalul ma ila jami' sya'ri wal bashar. Itu air wajib kena di seluruh rambut atau bulu dan juga kulit. Di mana aja? Kudu basah semua. Makanya kalau yang pusarnya nggak gondong, pusarnya ke dalam itu. Biasanya kalau orang gemuk itu pusarnya ke dalam atau keluar? Ya. Hah? Tergantung ininya itu. Cuma pusarnya ya. Jadi ketika mandi itu begini ini lupa kalau lupa. Jadi pusar begini ini. Dan jangan lupa. Itu kalau cuma begini doang, insya Allah itu kagak apa? Kagak kena air. Kuping juga ada orang mandi kupingnya di sini kagak basah. Kalau mandi biasa nggak apa-apa. Tapi kalau mandi apa? Hadas besar, semuanya ini kembali mandi basah. Karena semua badan gitu loh. Ya, semua badan yang kelihatan. Kali berpendam semuanya itu. Ya, orang rumahnya dikali. Ya kan gitu ya? Beraknya di kebun, ceboknya dikali. Benar Pak? Kepet itu. Gak pakai tanya itu si kepet. Tanya pada suara tuh kalau mau percaya. Gitu ya. Jadi itu apa Pak? Air itu wajib mengalir ke semuanya ya. Terus kalau misalnya kita mandi kita gini-gini kali gitu loh. Biar apa nih? Biar kena, nggak usah ke dalamnya. Maksudnya kelihatan itu udah harus kena. Jangan sampai nggak kena. Gitu Pak. Terus bulu apa aja bulu basah. Wala bainal khafif minhul kasib, baik bulu itu yang tebal ataupun tipis. Gitu juga rambut. Nah, kemudian kalau punya rambut yang kepakannya perlu dibuka. Atau di sini nih ada orang yang lagu-lagu di sini dikepang gitu ya. Dikeket itu. Ini perlu bahasa dalamnya Pak. Kalau cuma disiram doang agak bakal basah di dalamnya. Makanya punya giniannya mesti kalau bini mandi kemudian diapain? Dibuka dulu Pak. Kalau nggak dibuka deh, pokoknya diusahakan ini yang harus basah. Kemudian wajah dibuka semua zahara min sabaqai udunai min al-anfil madmu wa min syukukil badan wa yajibu isalu ma ila ma tahta tilfah min al-aqlam wa ila ma yabdu min khadil mara 'inda qudiha liqadari hajatiha wa mimma yajibu ghaslatul masrabah. Jadi maaf masrabah itu tahu nggak masrabah? Itu yang di belakang itu. Dubur itu kudu basah. Dan ketika mandi itu baik laki-laki ataupun perempuan, apalagi perempuan, jangan berdiri aja. Jadi berdiri nongkrong diusapnya gitu. Gitu ya. Karena yang wajib kena air itu adalah posisi badan kelihatan ketika nongkrong. Kita lagi nongkrong sama berdiri, beda nggak posisi yang kelihatan? Nah,
Kalau nongkrong kira-kira belakang kita itunya kelihatan gak gitu? Kelihatan. Itu kedua. Begitu juga perempuan. Ibu ya. Bu. Ya. Jadi jangan berdiri aja di mandinya. Duduk. Diri, nongkrong, diri, gitu. Nyiramnya kudu basah semua. Ya, ada pertanyaan Pak? Ya. Kalau misalnya bukan di Indonesia gitu ya, jadi nggak ada air itu pakai apa? Kalau misalnya di Indonesia itu nggak pakai air. Kagak ada air. Ya, guling-guling aja. Indonesia di mana gitu? Ya, kalau nggak ada air itu cukup tayamum. Muka dan tangan aja. Kalau saya banyak air, Terus enak enggak? Ya mau gimana ini? Emang kagak ada? guling-guling itu. Ya, jangan guling-guling. Kalau guling-guling banyak banget antara. Banyak dikaya orang guling-guling. Jadi tayamum. Tayamum kaki dulu, tangan dulu, muka dulu. Muka dulu. Hah? Tangan dulu. Pasir semua. Ya gitu Pak. Terus bahasanya itu pertanyaan enak kagak? Kagak enak, ya emang kagak enak daripada kagak mandi kepek. Terus juga gimana kalau misalnya air ada, cuma susah kan? Kontrak atau nggak usah kontrak lah, keluarga itu nanti tiba-tiba di situ ada alatnya mana, susah kan itu ya? Airnya habis, gimana tuh? Lo? Masjid. Mana sih? Masjid. Ya kan masjid kalau airnya yang sering ke masjid mah kagak ngapa-ngapa. Cuman yang dicurigai kan yang kagak pernah ke masjid. Ngapain itu? Kan gitu. Boleh di masjid kita sediain itu ada kamar mandi ada berapa? 1, 2, 3, ada 4 di atas. Kalau malu di bawah, di atas. Ya, masalah dia ya. Di atas boleh nggak mandi? Boleh gitu. Itu belanggan lagi kok. Terus lewatin apa? Masjid boleh nggak? Kalau sekali lewat boleh. Bolak-balik kan nggak boleh. Kalau mandinya di Solo ya, belum ditunda cuma itu, kagak boleh balik lagi ngambil sabun. Kalau dia mandi sini nih, mau terbirit-birit itu dia mandi, cuma di sini tiba-tiba udah nyampe di sini apa? Lupa bawa sabun, diambil lagi di Solo ke tukang karsit. Kagak boleh tuh. Bolehnya apa? Apa weh? Sekali doang. Karena orang yang lagi berhadas itu nggak boleh berdiam ke masjid. Jadi bahasanya kalau bolak-balik itu udah berdiam di masjid. Jadi bolehnya cuma apa? Kali doang. Gitu. Misalnya lagi punya hadas, tiba-tiba di sini ada apa nih? Itu lagi nguing-nguing aja mau matiin. Gimana cara? Nyuruh orang. Jadi diakalin Pak. Diakalin. Dari sana nih, matiin. Lewat dulu gitu. Bolak apa namanya? Bolak balik ya namanya. Kagak ya, nggak bolak balik itu Pak putar dia. Jadi yang nggak boleh itu, yang bolak kan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tarfa'u bihi wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makan juga belum saya.